Jika kalian tahu hubungan kalian tidak direstui oleh orang tua, maka kalian bisa mengajari pasangan kalian dan bisa memintanya untuk misal Halo guys, welcome to back my channel. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga hati, jaga pikiran, jaga diri sendiri. Karena kesehatan itu sangat mahal sekali ya. Kali ini saya akan bawakan topik dengan judul cara agar orang tua merestui hubungan kita. Gimana ya caranya? Let's go, yuk! Tetap di Cici Anggi channel ya, jangan kemana-mana. Cobalah untuk tanyakan alasan yang pasti mengapa orang tua tidak merestui hubungan kalian. Mungkin itu bisa menjadi alternatif ya. Kita sharing dan kita ngobrol sama orang tua. Alasan apa sih yang membuat dia tidak merestui hubungan kalian? Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa tidak merestui hubungan kalian. Biasanya orang tua itu dulunya kan berpengalaman. Mereka memiliki banyak wawasan, pengalaman, dan mungkin mereka tahu kedepannya seperti apa. Jadi hanya dengan sharing, ngobrol sama orang tua, nanti kita akan ngerti alasannya itu apa. Kenapa hubungan kalian tidak direstui? Misal setelah kita sharing, ngobrol, kita tahu jawabannya, ternyata pasangan kita itu belum mapan. Mungkin itu alasan orang tua kita tidak merestui hubungan kita ya. Dan ketika kita tahu bahwa hubungan kita tidak direstui itu karena calon pasangan kita itu belum mapan, berarti jawabannya adalah, solusinya adalah kita mensupport pasangan kita agar dia menjadi sosok yang lebih mapan dulu. Setidaknya dia memiliki penghasilan per bulan agar kelak ketika kita menikah ada uang untuk menyambung hidup. Karena apa? Biasanya orang tua itu nggak tega anak yang sudah dia besarkan, anak yang sudah dia rawat itu jatuh ke tangan orang yang salah. Dan mereka juga tidak ingin anaknya yang diperlakukan seperti ratu oleh orang tuanya sendiri diperlakukan atau mungkin dirawat kurang baik. Dan jika alasannya karena penampilan, mungkin kita bisa mensupport calon pasangan kita untuk berpenampilan sopan. Ya, sesuai standar lah, enak dipandang mata. Biasanya sih orang tua itu kesan pertama itu adalah penampilan seseorang. Penampilan itu sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi usahakan ketika calon pasangan kita datang ke rumah orang tua kita berpenampilan sebaik mungkin. Itu bisa memberikan nilai plus juga sih, agar hubungan kita direstui oleh orang tua. Cobalah untuk merenung ketika mengetahui calon pasangan kita tidak direstui oleh orang tua.
Kita berpikir secara logis, kita berpikir secara kepala dingin. Apa sih alasannya? Kenapa orang tua tidak merestui hubungan kalian? Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua harus dengan kepala dingin juga ya. Dan ketika kita berbicara kepada calon pasangan kita, itu juga harus dengan kepala dingin. Kita bisa sharing, ngobrol. Kenapa ya orang tua kita nggak merestui? Dan kenapa juga orang tua kita itu nggak merestui calon pasangan kita? Kita sendiri introspeksi diri. Berpikir 1000 kali. Jadi berpikir lebih ke depan ya. Mungkin orang tua kita menyiapkan sesuatu, atau mungkin kita bisa positive thinking ya pemikirannya. Karena dengan pemikiran yang positive thinking itu akan memberikan kita jawaban dari kita sendiri. Karena seorang yang bisa berpikir secara logis, secara mendalam, dengan kepala dingin, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Istilahnya introspeksi diri sendiri ya. Jadi kita lebih banyak berpikir ke depan. Istilahnya berpikir 5 tahun yang akan datang. Seumpama kita menikah dengan dia, bagaimana nanti dengan orang tua, bagaimana nanti hubungan saya dengan pasangan itu. Apakah dia 5 tahun ke depan itu, misal kalau dia belum mapan, 5 tahun ke depan nanti bagaimana? Kita juga harus siap menanggung resikonya. Misalnya kalau dia belum mapan, berarti kita juga harus siap untuk membantu perekonomian ketika kita menikah nanti. Atau mungkin calon pasangan kita itu seorang pengangguran. Jika kita menikah dengan seorang pengangguran, berarti kita juga harus siap menanggung resikonya. Kelak kehidupan kita 5 tahun akan datang bagaimana? Kelak ketika kita menikah punya anak dengan dia bagaimana? Jadi kita lebih banyak diam, introspeksi diri, merenung. Karena itu kita akan menemukan jawabannya sendiri. Cobalah untuk berdiskusi dengan pasangan kalian. Calon pasangan kalian yang ingin kalian, cobalah berdiskusi dengan calon pasangan kalian mengapa hubungan kalian tidak direstui. Jadi istilahnya saling mensupport ya, mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar agar hubungan kalian ini direstui oleh orang tua kalian. Mencari titik permasalahannya di mana. Bagaimana solusinya? Sharing-sharing, berdiskusi yang baik dengan kepala dingin akan menemukan jawabannya. Mengapa hubungan kalian tidak direstui? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Sharing dengan pasangan kalian tentang alasan mengapa hubungan kalian tidak direstui oleh orang tua. Nanti akan menemukan jawabannya juga. Dan itu akan menghasilkan titik terang. Jika kalian tahu hubungan kalian tidak direstui oleh orang tua, maka kalian bisa mengajari pasangan kalian dan bisa memintanya untuk, misal ketika datang ke rumah Anda memberitahu makanan kesukaannya atau mungkin sesuatu yang tidak dia sukai. Itu akan membantu hubungan kalian itu direstui oleh orang tua kalian.
istilahnya PDKT ya, atau istilahnya memperbaiki. Jadi kita berusaha untuk dekat dengan calon mertua kita dengan cara mengetahui apa yang tidak dia sukai, makanan kesukaannya, hobi-hobinya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Itu akan membantu kalian untuk memperlancar hubungan kalian, istilahnya direstui ya. Jangan lupa ketika Anda ngobrol sama orang tua, Anda berkompromi dengan orang tua. Anda akan tahu apa sih yang membuat dia itu tidak menyukai pasangan kalian. Kenapa hubungan kalian tidak direstui? Misalnya dia penampilannya kurang menarik. Jadi Anda bisa merubah penampilan calon pasangan Anda. Atau mungkin dia belum mapan. Anda bisa mensupport calon pasangan kalian untuk menjadi seseorang yang lebih mapan. Jangan lupa ketika Anda ngobrol sama orang tua, Anda menceritakan kebaikan calon pasangan Anda. Dengan begitu orang tua akan merasa aman, pikirannya tenang, positive thinking. Karena dengan Anda membicarakan kebaikan, membicarakan tentang hal-hal yang baik tentang pacar Anda, itu akan membuat dia positive thinking. Karena orang tua itu biasanya itu dia itu berpikirnya panjang. Dia terlalu takut anaknya ini jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi ketika Anda menceritakan kebaikannya, itu akan membuat hubungan kalian direstui. Jangan lupa juga untuk memperkenalkan calon pasangan kalian ketika ada event-event di dalam keluarga. Misalnya ada acara makan malam, ada acara selamatan. Itu akan membuat hubungan kalian itu semakin dekat dengan orang tua kalian. Dalam arti pasangan kalian memiliki kesempatan untuk dekat dan mengetahui tentang itu, memberikan peluang agar calon pasangan kalian itu dekat dengan orang tua kalian. Ketika kalian melibatkan calon pasangan kalian dengan event-event keluarga. Ketika Anda melibatkan calon pasangan Anda di event-event keluarga, itu akan membuat orang tua kalian yang tadinya nggak merestui itu luluh, karena dia tahu mungkin sikapnya kepada Anda itu baik, memperlakukan Anda seperti ratu, sopan. Itu akan membuat orang tua kalian merasa aman dan nyaman, sehingga hubungan kalian itu direstui. Ketika hubungan kalian tidak direstui, jangan bertengkar di depan orang tua ya. Itu akan membuat mereka itu negatif thinking. Pemikiran nanti, pikirannya nanti ke depannya, bagaimana nanti anak saya jika dijaga oleh dia. Jadi akan menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebih. Istilahnya overthinking ya. Karena orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika hubungan kalian belum direstui, jangan bermesraan di depan orang tua ya. Karena nanti bisa membuat orang tua berpikir belum sah saja sudah bersentuhan seperti itu. Itu akan menimbulkan kecemasan. Orang tua kalian akan cemas. Dia aja belum nikah, belum halal sudah digituin. Belum, istilahnya bagaimana nanti ke depannya, dia pasti nggak bisa jaga. Karena seseorang yang bisa, karena laki-laki yang memuliakan wanita adalah dia yang menjaga wanitanya sebelum halal. Dia tidak akan pernah menyentuh wanitanya itu kalau belum halal. Laki-laki sejati kan seperti itu seharusnya.
Akhirnya membuat orang tua kalian itu merasa cemas, overthinking yang berlebihan. Jadi jangan bermesraan di depan orang tua ketika kalian hubungannya belum halal ya. Istilahnya itu akan membuat orang tua semakin cemas. Ketika hubungan kalian tidak direstui oleh orang tua, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan sholat malam, puasa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu bisa membantu mendinginkan kepala kalian. Karena menikah itu ibarat kata sekali seumur hidup. Kita nggak mungkin kan salah memilih orang, karena seorang wanita yang berada di tangan orang yang tepat, dia akan menjadi ratu. Dan laki-laki jika berada di tangan wanita yang tepat, dia akan menjadi raja. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan menemukan jawabannya. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya hari ini tentang caranya agar hubungan kalian direstui oleh orang tua. Ingat ya, restu orang tua itu sangat penting sekali dalam sebuah hubungan. Karena apa? Masih pacaran saja tantangannya sudah banyak sekali. Apalagi nanti ketika kalian menikah, itu akan tantangannya lebih banyak lagi. Jadi usahakan konsep pertamanya terselesaikan ya, yaitu hubungan kalian direstui oleh orang tua. Semoga kita semua mendapatkan jodoh yang bisa memperlakukan kita seperti ratu, dan mendapatkan mertua yang bisa menganggap kita seperti anaknya sendiri, dan menemukan pasangan yang direstui oleh orang tua kita dan oleh orang tua calon pasangan kita. Sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Semoga kata-kata motivasi hari ini bisa memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan bisa membantu menyelesaikan mungkin yang saat ini hubungannya tidak direstui oleh orang tua. Bye-bye, see you semuanya.